bisa bikin glowing selama ini. Sejak tahun 90 saya sudah melihat tanah laut ini adalah sebagai salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan yang punya masa depan yang luar biasa. Walaupun itu dianggap aneh, semua orang mengatakan aneh. Wah, itu halu kata Tuh ya, betul. Tapi kata Pak Dewo harus dilaksanakan hari ini. Lah saya sebagai anak kecil saya akan protes. Iya, seperti itulah. Sangat nggak cocok, tidak melayani. Itu udah langsung memikir mau jadi bupati gitu. Iya, permisi ya Pak ya. Kita sambil minum dulu. Dia silahkan Pak kalau mau di. Iya. Karena ini bukan hanya properti Pak, bisa dimakan. Gimana perjalanannya Pak dari sana tadi ke sini? Alhamdulillah lancar, aman. Ya, walaupun tadi agak buru-buru kan saya masih ada tamu Oh, gitu. yang mau berinvestasi di tanah laut. Oh, mantap. sekali. Saya lihat tanah laut sekarang udah ibarat gadis cantik, sudah banyak yang pengen melamar. Betul Udah banget. semakin harum ya ini. Ya, kayak kita dandani, ya, kita make up, kita glowing lah. Betul. Ya. Dibikin glowing lah. Ya, harus tanah di laut. glowing supaya banyak yang tertarik. Iya Benar. betul. Dan Kalau- kita pasti di sini pengen tahu gimana ya cara-caranya nanti biar bisa bikin glowing tanah laut ini. Kita kan sudah gini, biasanya kita kalau di pasti sebulan sekali tuh pengen liburan tuh. Betul. Ya, tanah laut benar-benar sekarang itu pasti jadi apa ya? Jadi destinasi Iya, pantainya dan lain-lain. Betul. Gitu. Ini kita bicara langsung dengan orang Iya. nomor 1 di sekali. Kabupaten Tanah Laut. Selamat datang Pak Sukamta Ya. di Come Inside Kompas TV Oh, Banjarmasin. iya. Terima kasih saya Iya. dapat kehormatan. Siap. Siap. Set Kompas TV Banjarmasin. Iya, sehat Pak ya. Alhamdulillah Kabarnya selalu hari ini. disehatkan Allah Walaupun di luar SWT. mendung, di sini kita harus tetap semangat Pak ya. Oh, kita harus selalu ceria. Iya, Dalam ceria, keadaan seperti bahagia, apapun, betul. harus bahagia. Betul sekali. Nah, tanah laut, kita berbicara soal tanah laut tadi sudah di awal kita sebut bahwa dia dipoles dengan sedemikian Ya. rupa menjadi begitu cantik ya Betul. Pak ya. Sebelumnya atau apa sebenarnya yang menginspirasi Pak Sukamta untuk membuat tanah laut ini menjadi lebih baik seperti sekarang? Ya, saya di tanah laut itu 37 tahun sampai tahun ini. Tentu saya sudah mengikuti perkembangan tanah laut sejak tahun 86 karena saya memang berkarir di sana. Sejak tahun 90 saya sudah melihat tanah laut ini adalah sebagai salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan yang punya masa depan yang luar biasa. Itu kan harus di-create, Betul. ya. Sehingga sejak tahun 90 saya masih sebagai pegawai bawahan, saya selalu memberikan masukan kepada pimpinan-pimpinan di dalam mengambil kebijakan. Nah, sehingga dulu zaman Pak Harto kan Ya. pembangunan itu kan per 5 tahun ada repelitanya. Betul. Iya betul. Itu di tahun 95 tanah laut saya sudah berikan masukan pada pimpinan. Salah satunya misalnya di Kecamatan Jorong dalam penyusunan rencana pembangunan 5 tahunan. Itu antara Jorong Asam-Asam itu sudah harus menjadi salah satu kawasan pertumbuhan cepat. Ya, sebagai sebuah mesin ekonomi di masa yang akan datang. Saya sudah punya pikiran seperti itu, kan. Kemudian di tahun 2000 saya sama Pak Bupati sudah bilang, Pak Bupati sudah saatnya kita waktu itu sudah saatnya Pak kita untuk membangkitkan perekonomian tanah laut kita harus punya pelabuhan. Ya, pada waktu itu kan tanah laut itu ya masih penduduknya juga belum banyak, ya kan. Kemudian alamnya juga masih banyak yang asli kan. Tapi saya berpikir bahwa Trisakti, saya katakan waktu pas kunjungan DPR Provinsi, Pak, dari DPR saya bilang, Pak, kalau kita bicara Trisakti, mohon maaf lah, saya pikir itu sebagai persoalan, masalah alur itu sebagai masalah yang tidak akan pernah selesai. Saya bilang never ending.
saya dimarah-marahi ya. Wajar aja lah, saya hanya sebagai pegawai biasa, saya mengatakan seperti itu, mungkin saya terlalu lancang kan. Ya, ya. Tetapi bahwa pemikiran saya sederhana. Alur Bari itu masuk ke Trisakti dari pelabuhan. Itu kan mau nggak mau kan akan terkena masalah sedimentasi. Dan saya yakini Sungai Bari itu sedimentasi dari tahun ke tahun itu akan tambah Iya, benar. berat. Benar. Kenapa? Betul, betul. Karena Terasa sudah. Sungai Barito itu kan hulunya sampai di pedalaman Kalimantan Setengah, Kalimantan Tengah kan. Ya. Dan saya yakin di sana tidak akan ada sebuah kebijakan yang untuk terus memelihara kelestarian hutan, tidak akan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, misalnya tambang. Saya tidak yakin. Jika hutan dieksploitasi, tambang dieksploitasi, maka sedimentasi Sungai Barito dari tahun ke tahun akan makin berat. Betul. Berapapun biaya yang kita keluarkan untuk mengaruk Alur Barito, tentu itu tidak akan pernah berhenti. Kos yang kita keluarkan menjadi banyak. Makanya mau nggak mau saya bilang sama Pak Bupati waktu itu, kita bikin pelabuhan alternatif. Saya bilang, kita tidak menyaingi Trisakti, Pak. Kita tidak menghilangkan Trisakti, bukan. Tapi bahwa kita ada alternatif itu sesuatu yang harus. Iya, iya. Ya. Iya. Untuk apa? Untuk ekonomi Kalimantan Selatan kok, saya bilang. Bukan tanah laut. Kalau sudah bicara pelabuhan, di sana akan ada aktivitas barang dan jasa. Itu kan bukan hanya tanah laut. Betul. Tanah laut karena pintu paling terdepan pasti akan dapat efek ekonomi yang lebih Betul. besar. Iya. Betul. Ya kan? Langsung, secara Tetapi langsung. bagi Kalimantan Selatan, karena apa? Ketika di laut ini kan langsung ke Laut Jawa, Betul. tidak perlu ada antrian, ya, sehingga bisa langsung bongkar. Sehingga kalau mau hitung-hitungan, ketimbang nanti di sini harus ngantri, harus nunggu, sehingga memakan waktu. Bagi seorang bisnismen, waktu kan adalah uang. Waktu adalah Betul. uang. Iya, betul. ketika dia harus menunda sampai sekian jam, sesungguhnya sudah terjadi sebuah kerugian Betul. yang besar. Sehingga saya bilang waktu itu kita harus punya pelabuhan waktu itu. Sehingga saya sudah sampaikan kepada Bapak Bupati waktu itu kan, walaupun ya saya sebagai bawahan kadang-kadang orang tidak akan pernah percaya kan, gitu. Tetapi kemudian di 2008 ketika Pak Haji Adrian saya sampaikan, bahkan ketika membuat visi pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka panjang tanah laut RPJP-nya 2025-2025, maka Pak Bupati bertanya, Pak Kanta, kira-kira kita ini visi jangka panjang kita apa? Saya bilang waktu itu, Pak Bupati, saya melihat sudah saatnya kita menjadi kabupaten dengan visi adalah sebagai daerah pelabuhan, industri dan pelabuhan. Industri dan Dan pelabuhan. pelabuhan. Saya katakan begitu waktu itu. Industri dan pelabuhan. Ya, orang juga tidak mau, ini kok bisa-bisanya bicara industri pelabuhan. Betul. Emangnya tanah punya apa? Ya, apa ya? Kan orang selalu tidak percaya. Tapi saya kan punya pemikiran begini. Sekarang Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru. Ini adalah sesungguhnya mesin ekonominya Kalimantan Selatan. Tinggal bagaimana Bapak Gubernur memanajemeni Ya, dan daerah-daerah. kenapa Iya. saya katakan ini mesin ekonomi? Karena arus barang jasa yang paling efisien adalah di sepanjang Ya. pantai Iya, ini. betul. Karena apa? Arus barang jasa paling murah apa? Adalah pelabuhan. Pelabuhan. Iya kan? Laut. Ya. Laut kan, Betul. pelabuhan laut. Makanya saya sependapat dengan Pak Presiden dulu ketika tol laut dulu. Tol laut. Karena apa? Itulah mesin ekonominya. Dan saya katakan yang paling dekat dengan Banjarmasin sebagai pusat ekonomi Kalimantan Selatan mana? Tanah laut dong. Tanah laut. Betul. Ya, makanya saya bilang kita harus berani buat pelabuhan. Dan untuk menampung daya dukung industri, saya kira kita masih punya ruang. Itu saya bilang dengan Pak Bupati. Jadi harus berani dong. Karena industri pasti tidak akan jauh-jauh dari bagaimana transformasi barang dan jasa. Benar. Betul. Iya kan? Mana yang paling efisien? Industri pasti akan berada di situ untuk meminimalkan biaya Produksinya. Nah itu makanya kita harus berani mengatakan begitu, Pak. Walaupun itu dianggap aneh, semua orang mengatakan aneh. Wah itu mah khayal. Itu halu kata Iya. bahasa sekarang ya. Betul, betul. Iya, saya bilang memang kita ini harus perlu sebuah halu. Tapi halunya jangan halu yang
melamun saja, Iya. tapi tentu ada kalkulasi. Betul. Kalau yang masuk akal Kalau ya. masuk akal, ada perhitungan, ada target-target, saya kira kan. Dan sekarang kan saya ingin buktikan. Gitu. Jadi sekarang pelabuhan kita dibangun 2008 gitu. Dan sekarang sudah operasional. Kemudian di sana sesuai visinya kita 2015 jadi kawasan industri sebagai program strategis nasional. Alhamdulillah. Selama 2 tahun saya selesaikan 2021. Sekarang kawasan industri itu sudah keluar KKPR-nya. Nah, sehingga nanti siapapun yang mau investasi silakan masuk ke kawasan industri. Kenapa? Tidak perlu repot-repot urusan pembebasan lahan karena semua sudah menjadi tanggung jawab pengelola. Ya, itu sudah. Artinya apa? Tugas saya program strategis nasional yang di Cana 2015 sudah saya tunaikan. Sehingga limit waktu 2024 tidak saya lewati. Saya tidak malu dengan Bapak Presiden. Ya. Kan beberapa hari lalu saya baca juga rantek di Kompas TV mengatakan ada 14 program strategis nasional yang sampai hari ini belum terrealisasi, masih boleh dikatakan mangkrak. Ya. Nah, saya termasuk yang sudah bisa menyelesaikan. Iya, Sudah betul. aman gitu. Sudah aman. Nah, Tidak di nggak sektor. masuk Nggak kategori masuk. itu. Iya, Nah, betul. dan itu makanya visi sejak 2005 saya mengatakan begitu. Sekarang ya sudah kita buktikan. Makanya tadi saya ada investor yang ingin masuk untuk berinvestasi di wilayah itu. Ya. Dan ini sudah dari pengelola, insya Allah beliau mengatakan sebelum bakal habis di bulan September nanti kita groundbreaking. Groundbreaking yang pengelola, groundbreaking yang ada dua tenan yang sudah mendaftarkan diri di kawasan industri. Jadi apa yang saya bayangkan, yang ketika orang tidak percaya 23 tahun yang lalu, saya buktikan. Ya saya bilang yang ngasih visi saya, makanya itulah lagunya Omai Rama, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Begitu. Mantap Bapak. Emang luar biasa ini Iya, mempertahankan sebuah ide ketika saat itu ide itu dibilang Dibantah tidak ya, masuk mustahil. akal. Mustahil. Apa-apa saya bilang. Nah sekarang saya bilang begini, oke, mari kita lihat potensi-potensi kita Kalimantan Selatan untuk menampung sebuah aktivitas ekonomi besar. Banjarmasin silakan hitung sendiri. Kalau mau ada aktivitas yang besar, kos sosialnya seberapa? Karena ruangnya apa masih ada atau tidak? Betul. Ya kan? Kemudian Banjarbaru, ibu kota provinsi, kita bisa hitung. Tapi tanah laut, saya bisa hitung. Tanah laut luasnya itu adalah 363.000 sekian hektar. 80.000 itu adalah perkebunan sawit yang dikuasai korporat. Ya. 8.000 itu karet yang dikuasai korporat. 88.000. Kita tambah dengan kawasan hutan sekitar 32.000, berarti ada 120.000. Ya kan? Lahan berkelanjutan kita tetapkan 25.000. Ya, artinya 145.000. Plus pemukiman dan lain-lain itu sekitar 30-an ribu, berarti masih ada 108. Artinya masih ada 180.000 ruang yang bisa menampung sebuah aktivitas ekonomi Betul. bagi Kalimantan Selatan. Saya garis balik, bagi Kalimantan Selatan. Betul. Ya. Bukan hanya tanah laut. Karena apapun yang terjadi, efeknya kan juga Kalimantan Selatan. Baiknya Kalimantan Nah, Selatan. iya. Nah, ini sebuah ruang besar. Ya kan? Dan kita adalah mendekati pusat ekonomi kita, metropolitan Banjarbakula kita. Betul. Betul. Mesin ekonomi inilah yang nanti akan menjadi lokomotifnya ekonomi Kalimantan Selatan, termasuk saudara-saudara kita yang ada di benua 6. Karena ketika ini ekonomi aktif besar, bahan bakunya kan nanti pasti kita berharapkan itu dari saudara-saudara kita yang ada di benua 6 tadi. Iya. Ya, benar. Iya kan begitu. Apalagi nanti kalau siapapun yang menggantikan paman hari ini punya visi bagaimana dari Tabalong sampai Banjarmasin cukup waktu 2 jam. Betul. Itu akan terbuka sebuah ekonomi besar. Dan kami tanah laut, saya sebagai bupati, saya katakan tadi, sudah saya glowing sedemikian rupa supaya nanti investor-investor itu tertarik ke tempat yang sudah kita siapkan. Betul. Kalau orang bertanya, glowingnya gimana Pak Kamta kan? Ya, gimana? Iya.
orang mau investasi itu yang pertama kan tentunya adalah kepastian lahan, Ya, Betul. kepastian lokasinya, supaya dia percaya kepastian itu. perizinannya, kepastian keamanannya, ya, kepastian infrastruktur pendukung. Infrastruktur pendukung yang diutamakan apa? 1 jalan, Ya. 2 air, Betul. 3 energi, kan pasti itu Iya. yang diperlukan, ya. Bahan baku tentu, ya. Energi tidak masalah, wong pembangkit kita sudah masuk ke unit 7. Per unit kan 2 kali 65 megawatt, kalikan 7 saja, artinya energi tidak ada masalah. Kebutuhan industri berapapun kita bisa gitu. Air, kita punya cadangan air yang cukup besar, tinggal kita nanti saya maksimalkan PDAM kita. Iya, saya maksimalkan. Anda harus bisa. Ini ada sebuah pasar besar, saya bilang. Betul. Mulai sekarang kalian harus sudah siapa? Toh untuk infrastruktur kita yang bangun, pemerintah yang bangun. Nanti baru kita ikutkan penyertaan modal di PDAM. Kalian manajemen yang bagus-bagus saja. Ini tidak mungkin PDAM tidak bisa untung disupport oleh pemerintah. Betul. Bahan baku ada, pasar ada. Nah, jadi air kita bisa kerja. Kemarin saya ambil contoh, Pugu kan dia berinvestasi tanah laut nih di pantai Pagatan Besar. Pagatan. Beliau membangun sebuah resort, ya, hotel and Resort. resort, dan beliau sudah mengambil air bawah tanah nih, ya, air bawah tanah 15 titik. Ownernya menelpon kita, Pak, saya sudah 15 titik nih, masih nggak dapat juga untuk air bersihnya. Ya saya bilang, Pak, jangankan Bapak cuma 15, 100 titik juga nggak dapat. Saya bilang gitu kan. Terus gimana Pak Kamran? Tenang, itu sudah saya anggarkan untuk perpipaan dari reservoir di Padang Luas Kecamatan Guro ke Kecamatan Takiso dengan volume 50 liter per detik. Dan Luar saya biasa. khawatir deh soal air. Oh, begitu. Bener. Ya, sampean cek aja tuh lagi orang kerja pasang pipa-pipa. Iya, iya. Nah ini kan kita untuk mensupport tadi. Saya Betul. katakan untuk investasi. Betul. Iya, saya infrastruktur jalan ini sedang kita perbaiki sehingga tidak ada masalah, apalagi Pagatan Besar dengan Banjarmasin itu lewat jalan nanti lewat jalan yang di wilayah Gambut, ya, apa lewat Kelayan, Lingkar Selatan, langsung Kuro, Bumi Makmur, Kuro. Dari tempat ini paling lama kan 40 menit sudah sampai. Kurang jadi tadi. Berancak kamu liburan. Kalau semakin dekat semakin rancak. Padahal dekat, dan saya bilang itu ada sensasinya, Iya, iya. ya kan? Kenapa? Di pinggir laut. Iya. Betul. Saya katakan, saya akan bangun kolam renang seluas 1 hektar. Wah, mantap itu. Nah, ya. Jadi nanti kalau berenang di kolam, ketika di foto-foto, View-nya itu seolah-olah berenang di laut. iya, langsung laut. Iya, langsung laut. Nah, saya bilang begitu. Jadi kan ada sensasinya. Nah, ada sensasinya ini untuk kalau hotel-hotel yang di Banjar kan ya sama aja dengan yang di Jakarta, di Surabaya. Iya, kan? betul. Ini kan ada Landscape kekhususan, kota, ya, segregasi. ya, betul. Yang kedua jaraknya cukup dekat. Dekat. Sehingga kalau saya terima kasih kalau selama ini memang banyak orang ke Tanah Laut untuk berwisata hari Betul. Jumat, Sabtu, Ahad. Iya. Ya. Bahkan saya tiap minggu loh, Pak. Kenapa? Karena memang ketika pulang dari sana itu karena deket kan fresh. Fresh. Betul, betul. Iya, dan mungkin banyak yang lebih bagus dari Tanah Laut. Tetapi pulangnya kalau lelah kan nggak jadi Nah, fresh. betul. Ya kan? Kelamaan di jalan kita Nah, bete juga, Pak, ya, di terlalu jalan. Betul. sampai- padahal kalau kita berwisata itu mau bikin kita segar, Benar. sehingga Pikiran besok- kita fresh. Besok kita bisa penuh inovasi, Betul. kreatif, bisa menikmati hidup dengan. Tapi kalau pulangnya kemudian kelelahan, harus cari tukang urut. Itu bukan liburan namanya, Pak, ya. Bukan liburan kan. Nah, makanya. Dan ini memang ke depan saya bilang Tanah Laut itu kita akan bergerak di dalam 3 sektor ekonomi utama. Apa aja, Pak? Satu adalah pangan. Wajib. Nah, oh iya betul. Ini akan yang menggaransi. Karena apa? Ketahanan pangan daerah. Itulah yang akan menjadi garansi. Terjadi apapun, ya, bencana apapun, maka masalah sosial itu akan bisa kita pertahankan. Betul, betul. Sebagaimana contoh kemarin terjadi badai Covid. Benar. Ya, itu banyak daerah-daerah yang bergelimbangan kan. Karena apa? Karena tidak didukung oleh
kekuatan Pangannya itu. pangan, produksi pangan. Betul. Tanah laut, Lumbung. kita pangannya baik, Beras, jagung, Pak ya. jagung, Mm-mm. daging, Mm-mm. ya kan, Ya, ayam, sapi banyak. telur. Mm-mm. Kan ini kita produksinya Iya tetap benar-benar. kita pertahankan, Betul. sehingga tidak ada yang namanya nanti menyangkut masalah ketahanan pangan. Ya, kemudian di perkebunannya sawit, karet, selama musim Covid harganya juga sangat bagus, sehingga ketahanan ekonomi itu tetap bagus, tidak memunculkan sebuah keresahan sosial. Betul. Bagaimana di perkotaan yang orang sudah tidak banyak uang, Betul. pangan harus beli, ya. Kalau ini Harga pangannya naik. harga pangannya pasti naik. Jadi nangis, Pak. Nah, ini kan kemudian jadi masalah sosial. Betul. Dan itu masalah yang berat bagi seorang kepala daerah tentunya. Mm-mm. Makanya sebelum itu terjadi, ini dulu. Ya, hortikultura kita sampai hari ini tidak ada petani-petani hortikultura kita yang rugi. Ya, dia justru hortikultura ini kalau kata orang Jawa itu renes. Renes itu apa ya bahasa Banjarnya? Apa Itu penghasilan itu harian dia dapat terus. Oh, Benar, oke benar. oke. Pendapatannya harian. Ah. Tidak setengah bulan sekali. Iya, 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 Dia iya. hariannya itu dapat. Muter. Ya. Muter itu. Nah, itu jadi dan hortikultura kita setiap sore saya lihat di pasar sayur ini. Itu PK-PK berangkat arah Banjarmasin, arah Palangkaraya. Ada yang sampai ke Sampit, ada yang sampai ke Kalimantan Timur. Atau sayur, buah. Buah, ada sayur, ada buah, ada lombok, ada macam-macam hortikultura. Itu mereka seperti itu. Artinya ini ketahanan masyarakat kita bagus, sehingga aman. Betul. Nah, yang kedua, secara pangan aman kan? Nah, sehingga waktu itu saya ngambil kebijakan ini harus ada peredaran uang segar yang banyak. Karena bagaimanapun efek Covid itu harga naik-naik akan kenaikan itu tidak bisa kita mau tekan-tekan. Ya. Betul. Tidak bisa kita menahan harga naik kan. Karena sekarang menyangkut harga itu tidak hanya faktor lokal. Bahkan efek nasional, efek global itu sudah bisa mendorong Iya, betul. kenaikan harga-harga loh. Di mana sedang Terjadi. Terjadi. Sekarang efek perang Rusia Ukraina Iya. aja sudah Kita sampai terdampak kita. juga. Terdampak. hal di mana Ke perang tanah laut Iya. juga sudah ada dampaknya. Betul. Mungkin Gimana? dampaknya apa? mungkin Ada dari Dampaknya gini. Dulu ketika musim panen yang datang itu adalah para tengkulak-tengkulak. ya, tentu. Ya, itu dulu. Sekarang itu sudah para Masyarakat. pengusaha pengusaha. pengusaha besar yang Banjar ini udah turun di situ. Oh, Langsung langsung ke masyarakat, situ ya. Langsung menyerap gabah di masyarakat. Mm-mm. Pertanyaan saya sampai kepada dia agak sensitif. Apa-apaan ini kok pemain besar kok turun ke Iya. Berarti perdagangan pangan tidak lokal aja dong kalau begini. Betul. Pasti ini sudah Nasional. bahkan bisa jadi internasional. Internasional. Naluri saya mengatakan begitu. Mm-mm. Ya, karena dia sudah langsung menyerap langsung ke bawah. Mm-mm. Kalau kemarin kalau hanya lokal aja mungkin ya cukup mereka para Iya. Di Ngumpulin sekitar dia, situ ngumpulin aja. itu, baru naik ke perusahaan. Ini betul langsung betul. baru nanti lompat. Kalau langsung. atas ke situ Atas berarti itu. ya itu. Berarti kan ada sesuatu yang Betul. tidak biasanya. Heeh. Nah, sementara di dunia kan sudah ada 194 negara yang krisis pangan. Ya, krisis pangan. Saya menduga sensitif saya sebagai seorang kepala daerah. Ini pasti ada sesuatu yang sudah bukan hanya persoalan lokal, ini pasti sudah bisa nasional internasional. Mm-mm. Karena pemain besarnya turun udah gitu. Iya, betul. Betul. Nah, ini Turun saya nggak gunung. tahu Bupati Thailand apakah memperhatikan hal yang begitu atau tidak. Tapi itu saya perhatikan. Karena saya harus berjalan sehingga ketika COVID makanya seluruh BLT itu semua saya serap, termasuk bantuan presiden untuk UKM. Saya serap, bahkan saya mungkin paling besar di Kalimantan Selatan karena sampai 88 miliar. Itu saya serap bantuan presiden untuk Untuk BUMN. Untuk perkembangan UMKM-nya sendiri Pak di sana itu seperti apa? Pak? Sekarang 34.000 loh. Oh, oke. Iya, terjadi perkembangan 30. yang luar biasa sekarang. Kan ada 34.000 UMKM saya. Mm-mm. Karena apa? Saya buka pasarnya Hmm. UMKM kita.
saya membuat UKM IKM kita, saya buka yang namanya pasar digital. Oh, oke. Ya, yang itu pasar digital kita, tapi yang belanja pemerintah. Ada marketplace yang dibuat kita oleh pemerintah daerah yang namanya Sosialita. Sosialita. Ya, Sosialita. supaya keren lah, Iya. milenial lah. Biasa. Milenial. Ya, Sosialita walaupun- memang suka belanja. Iya, betul. Jadi harapannya biar orang-orang belanja. Ya, Ya. padahal Sosialita itu akronim dari Sistem Order Instansi Lingkup Pemerintah Tanah Laut. Oh, Itu oke. singkatannya itu. Itu saya isi di sana adalah UKM IKM yang khusus untuk Tanah Laut. Supaya apa? Supaya APBD Tanah Laut ini belanjanya ke Sosial. UMKM lokal. Iya, UKM lokal tadi, UKM lokal. Jadi yang menerima duit APBD itu adalah UKM Lokal. Betul. Itu saya untuk membesarkan UKM kita. Benar. Benar. Sekaligus mempromosikan karena marketplace Tanah Laut itu yang belanja tidak hanya pemerintah Tanah Laut. Betul. Pemerintah kabupaten, kota, kementerian, lembaga itu boleh belanja di situ. Walaupun itu kita batasi hanya yang sampai dengan belanja 50 juta. Oh, oke. Ya, karena makanya sistem order. Maksimal Yang bisa 50 kita juta order atau minimal maksudnya? Pak? Maksimal. Karena Oke. kalau di atas 50 juta Dikit belanja lagi. pemerintah kan harus dengan e-katalog Iya, betul. atau tender Betul, atau betul. lelang. Kan begitu. Nah, sekarang kemudian saya juga sudah bikin e-katalog lokal kita. Jadi yang e-purchasing atau pengadaan secara langsung itu nanti semua di katalog. Yang konstruksi sementara sekarang masih lewat tendering, ya, lewat lelang, kan gitu. Tapi saya sedang berusaha konstruksi pun seperti jalan nanti, baik yang aspal, ya, maupun yang rigid itu mau saya bikin di dalam e-katalog lokal. Supaya Pak penyedia-penyedia lokal ini nanti terdapat peningkatan kapasitas, ya, dengan peningkatan usahanya, ya, dan juga tenaga teknik kita juga akan peningkatan sumber dayanya juga akan ada. Di samping ada kepastian bahwa setiap tahun saya pasti akan dapat pekerjaan dari pemerintah Betul. daerah. Betul. Sehingga dia akan berkembang secara besar. Konstruksi jalan, kemudian jembatan, nah, baik aspal maupun rigid saya tadi, saya sedang menggerak untuk dibikin ke dalam e-katalog lokal, sehingga tidak perlu ada tender, sehingga apa? Nanti yang pekerjaannya, yang mendapatkan pekerjaan itu benar-benar satu, dia punya material, dia punya tenaga teknis yang memenuhi persyaratan, ya kan? Nah, dia punya alat sesuai yang dipersyaratkan, sehingga kita dapat memastikan secara kualitas pekerjaan itu pasti baik. Walaupun Ya itu kan? orang lokal sendiri ya Pak ya. Dan kita berharap memang orang lokal. Iya, betul. Mau Karena saya ingin memberdayakan. membangun, itulah saya yang Betul. katakan, bagaimana caranya saya harus mensejahterakan rakyat. Ya begini caranya. Betul. Kalau pengusaha-pengusaha lokal ini yang dapat pekerjaan, dia pasti akan mengerahkan tenaga-tenaga Betul. lokal, akan membuka lapangan kerja betul. bagi tenaga-tenaga lokal. Dia akan berkembang, ya. Nah, dia akan merekrut tenaga-tenaga ahli dari putra-putra lokal. Saya kira kan begitu. Efek-efek di sana kan seperti Iya. itu yang saya lakukan. Memaksimalkan penyerapan tenaga Memaksimalkan kerja APBD lokal kita. tadi juga. APBD. Jangan sampai ya kasarnya saya protektif benar dengan uang tanah laut. Iya. Saya berusaha keras jangan sampai keluar tanah laut, mohon maaf. Oh, iya. Jangan sampai keluar ke Banjarmasin lah. Dan masih ada di uangnya sendiri. Uangnya gitu kan. sendiri. Banjarmasin ya, biar itu urusannya pakai duit. Iya. Ada ini- posnya masing-masing loh. Iya. Ya, memang berarti kita baca bahwa Pak Sukamta membuat sebuah siklus ya Pak ya. Betul. Sebuah Ya. siklus bagaimana semua itu akhirnya menjadi manfaat bagi yang lain. Ini menemukan antara orang yang membutuhkan dengan orang yang ingin memberikan. Betul. Yang memerlukan. Iya. Contoh Iya. UMKM tadi, dia memerlukan kemana barang ini harus dijual, Betul. maka disiapkanlah yang Saya pasti bukan akan pasar. menjual, yang pasti akan membeli maksudnya. Kita siapkan pasar Heeh. dan di pasar ini
siapa pembelinya udah pasti. Iya. Iya. Jadi tidak ragu lagi. Jadi tidak ada keraguan lagi dia untuk memproduksi. Karena yang beli siapa? Pemerintah. Itu jelas. Tidak ada pembeli yang lebih kaya daripada pemerintah. Benar. Ya. Benar. Iya kan? Iya, benar. Tidak Betul. ada pembeli yang punya uang lebih banyak daripada pemerintah. Iya. Kalau belanja saya aja, misalnya untuk belanja barang jasa aja 1 triliun. Saya kira orang daerah siapa yang punya uang 1 triliun dan dibelanjakan? Nggak ada. Belanja terbesar di daerah itu pasti pemerintah. Pemerintah. Ini pasarnya. Anda nongkrong sini, Mm-mm. ya. Anda nongkrong. Sudah saya siapkan etalasenya, dan saya tidak narik karcis dari etalase itu. Kalau di pasar kan nanti ditarik karcis masih. Iya benar. Betul. Iya, benar. Yang kedua, ini Anda akan dikenal oleh kabupaten-kabupaten lain. Sehingga bisa jadi nanti karena udah dikenal, maka akan terjadi di belakang ini business to business antar mereka, antar UKM. Iya. Nah, karena apa? Saya ambil contoh. Salah satu pengusaha furniture kita dulu ketika kita belum membuka pasar digital kita itu, dia menjual produknya itu sulit, omset per bulanannya juga kecil. Tapi tahun kemarin di 2021 saja, yang ketika itu masih COVID, dia bertransaksi sudah miliaran rupiah. Dan dia sudah mendapat pesanan order-order dari luar daerah karena orang tahu dari marketplace yang kita sediakan. Jadi ada bisnisnya, ada promosinya sekaligus di marketplace itu karena kan dikenal kabupaten lain. Iya, transaksinya 2,3 miliar, besar loh bagi seorang UKM daerah. Iya benar. Dalam 1 tahun. Bahkan kata beliau juga ada seorang UKM printing saja yang dulu nawar-nawarin ke sana-sananya. Betul. Orang belum tahu. Begitu dia nongkrong di Sosialita, kita SKPD kita kan pesen. Dia duduk aja gitu ya. Dia pesen, sudah dapat order, langsung dapat order. Nah, kemudian cerita sama saya. Terima kasih Bapak udah bikinkan Sosialita. Oh Bapak ada? Saya nggak tahu kalau dia ada. Terus gimana? Alhamdulillah setiap tahun saya dapat order. Berapa banyak? Ya nggak banyak Pak, 400 juta. Seorang printing 400 juta banyak loh. Gimana ada itu? Oh, saya kira 400 juta, gak banyak. Udah kecil, nggak banyak Pak, cuma 400 juta. Bayangkan. Iya, itu. The power of Jadi, digitalisasi. Iya, inilah sekarang UKM kita harus memang masuk ke proses digitalisasi. Dan dia yang duduk situ, itu ada hal yang lebih penting lagi. Kita membina UKM yang taat pada peraturan perundang-undangan. Betul. Nah, ini jadi ada yang namanya edukasi UKM kita agar dia taat pada peraturan perundang. Jadi izinnya ada, NPWP-nya ada, NIB-nya ada, Betul. dia bayar pajak secara tertib. Nah, ini kan sebuah pembelajaran yang luar biasa bagi kita semua untuk membawa UKM kita ini nanti bisa ke go regional, go nasional, bahkan bisa go internasional. Harus kita mulai dari yang kecil-kecil begini. Berarti benar-benar dibina Pak ya, dengan Iyalah, sosialisasi pasti, itu karena tadi segala mereka macam. ketika masuk pun masih kita ajari, ya. Tapi lama-lama. Dan itu saya bangun sejak 2019. Ini kan artinya supaya menciptakan UMKM itu yang bisa membuat Kabupaten Tanah Laut itu berdikari. Betul. Dengan kemampuan UMKM itu sendiri, otomatis apapun yang dibutuhkan oleh lingkup pemerintah khususnya itu bisa dipenuhi oleh UMKM. Itu bagaimana untuk menciptakan hal seperti itu? Karena UMKM ini kan pasti perlu sesuatu untuk mampu memenuhi pasar. Betul. Pasar Pemkab saja dulu bagaimana? Iya, Bagaimana betul. caranya? Jadi begini, saya selalu bilang sama UKM, ini kan saya sudah sediakan pasarnya. Nah, Dan ini bisa jadi nanti Anda akan dapat order besar. ya. Ya kan? Nanti akan ada order besar loh dari apa yang kalian lakukan. Oleh karena itu, jangan pernah mau kaya sendiri. Nah, Itu. Betul. Iya, kita kan sering bisnis itu pokoknya saya mau berjuang sendiri supaya saya paling kaya sendiri. Saya bilang belanja di pemerintah kamu nggak bisa seperti itu. Bentuklah kalian di dalam sebuah komunitas. Betul. Dia Bersatu. Harus bersatu. link dia. Ya, sehingga kalau kamu dapat order besar, kamu tidak cukup tenaga,
ini uang besar loh. Hmm. Nah, Anda kan kalau dalam sebuah komunitas bisa kemudian dibagi ke teman-teman. Iya Mm-mm, benar. betul. Nah, sehingga order ini akan bisa kita penuhi. Mm-mm. Yang kedua, kalau nanti ada pesanan model yang baru, Betul. kalau sendiri kan bingung, Mm-mm. bisa nanti nggak jadi. Karena komunitas, maka oke, ini ada diskusi dengan sebuah komunitas. Oh, kalau begitu kita harus manggil pelatih dari mana? Dari Jogja, dari Surabaya, atau dari Bandung, atau dari Medan, yang bisa untuk memenuhi kebutuhan ini. Mereka urunan, Mm. nggak usah nunggu pemerintah menganggarkan pelatihan. Mm-mm. Mereka sendiri, karena apa? Di hadapannya itu uang besar sudah. Uang besar sudah. Iya, ada Tinggal uang bagaimana besar. caranya nih kita jangan Kalau, iya, jangan sampai disia-siakan. lewat. Iya, betul, disia-siakan. Gitu loh. Heeh. Jadi enggak apa-apa. Mungkin keluar 15, 20 juta untuk mengambil pelatih. Tapi dia dapat order 200 juta. 200 juta miliaran mungkin kan. Bahkan bisa miliaran. Dan itulah yang terbangun di dalam UKM yang namanya UKM sesirangan kita. Mm-mm. Saya kira UKM sesirangan kita itu sebuah komunitas besar sekarang, sehingga mereka omsetnya pun sangat besar, ya. Bahkan Siap. dalam 1 tahun itu ada yang sampai 3.000, 2.000 picis Pesanan. Iya, Per bulan itu, Pak? per tahun. Oh, per tahun. Per tahun, iya. Artinya kalau rata-rata per bulan, walaupun 2.000 misalnya, itu udah lebih 100. Betul. Mm-mm. Iya, itu udah memerlukan tenaga yang banyak. Iya. Apalagi kita Produksi. jujurnya itu perlu Iya. tenaga banyak. Itu dia makanya Iya. tadi kan Karena masih UMKM manual itu, kan ya. UMKM itu kan secara standar dia biasanya lingkup produksinya juga lebih kecil Pak ya. Ya. Sehingga memang perlu Perlu bergabung dalam Bergabung. satu komunitas. Betul. Nah, itu. Tidak bisa sendiri. Gawi bersama ya. Hari bersama. Nanti juga begini ketika sasirangan kita bekerja dalam bekerja. Oh ternyata pewarnanya habis. Ya. Sementara kalau mau ngambil itu harus nginden dulu, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Sementara target pesanan harus dipenuhi. dipenuhi. Betul. Nah ternyata di tempat kawan masih ada. Ada, Ambil dulu. ambil dulu. Oke, nanti baru diganti. Mm-mm. Kerjasama seperti ini. Nggak sanggup sendiri, bagi dengan teman, Iya. bagi-bagi rezeki. Betul. Nah, itu ya sehingga sekarang sesirangan kita ini berkembang luar biasa. Dan sesirangan tanah laut itu udah berbagai macam jenis. Ada sesirangan yang konvensional, Nah. sebagaimana yang ada di Iya. Betul, Nah, betul ada. konvensional. Yang kedua sekarang. adalah jimbitan. Ada Oke. dengan metode teknik jimbitan. Mm-mm. Yang ketiga adalah dengan teknik wrinkle. Wrinkle. Ya, Itu ada. gimana tuh, Pak? Wrinkle itu jadi itu ada penggabungan Mm-mm. antara menggunakan bahan-bahan batik di Jogja. Oh. Ya, itu ya dengan Motif nanti kita. sesirangan, proses sirangnya tetap. Oh, Jadi tetap oke. dijujur, Mm-mm. tetap pewarnaannya dengan pencelupan. Mm-mm. Itu kan standar sesirangan kan? Iya, Gitu. betul. Tapi nanti begitu keluar, ini ada motif-motif sendiri, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang terang, Oh gelap, iya seperti iya, itu. kayak Sehingga modifikasinya Pak Lang. modifikasi. Nah, itu ada wrinkle. Mm-mm. Kemudian ada ecoprint. Oh ya. Ya, ada ecoprint. Ecoprint alam, ada yang alam, Mm-mm. ada yang colet. Colet itu agak campur dengan kimia. Mm. Nah, itu. Kalau yang alam ini jadi memang ecoprint. Mm-mm. Tetapi bahwa di situ ada motif sesirangannya tetap tidak murni ecoprint aja, Ya. tapi tetap ada motif sesirangannya. Betul. Jadi sesirangan kombinasi ecoprint. Mm-mm. Kalau yang colet ada kimianya sehingga warnanya itu lebih Terang. muncul, terang. Mm. Nah itu. Kemudian ada lagi yang kita sesirangan colet. Mm. Nah itu lebih muncul. Saya kira dari jauh Uh-uh. orang mengira itu batik. Oh iya. Ya orang mengira batik. Padahal itu kalau didekati bekas ininya, jelujurnya kelihatan. Oh, masih gigi haruannya itu masih Gigi haruan. kelihatan. Ah. Itu colet. Mm-mm. Itu. Nah, kemudian ada lagi
yang kombinasi dengan batik Jepang namanya shibori. Oh, Iya. banyak ya kombinasinya ternyata Banyak, di sana. banyak. Oh, Ada oh. shibori. Heeh. Dan sebentar lagi kita keluarkan yang namanya nibori. Nah, apalagi tuh Pak Nah, Nibori? iya, juga batik Jepang juga. Oh, Cuma oke. bentuknya kan lebih agak Oh, beda perbedaannya lagi. di bentuk ya? Di bentuk. Heeh. Di motif-motif. Iya, oke. Ya. Dengan nama yang berbeda, Pak Dengan ya. nama yang berbeda. Itu teknik ya. Dari teknik itu. Heeh. Ada gabung. Teknik Nibori. sasirangan dikembangkan Ada- juga, Pak ya. Ada yang untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah. Itu kan anak-anak sekolah kan tidak, kalau 100.000 satu baju itu kan kemahalan. Ah. Ya, satu pieces itu kan kemahalan. Mereka sanggupnya 75.000. Kalau dengan teknik normal itu kan nggak bisa lah, rugi lah. Makanya saya bilang kemudian ganti dengan cap. Nah, kalau cap masih ada. Oh, Jadi itu. cap saya kan juga ada. Mm-mm. Itu. Jadi kan udah 9. Mm-mm. Nah, Mm-mm. belum lagi nanti untuk mempertegas dan segala macam kan bisa dibordir Benar, serangan untuk bordir. lebih menguatkan Betul. itu sirangan bordir kan. Jadi sisiran yang udah bentuknya bagus supaya kemudian jadi kelihatan mewah, maka kemudian dilakukan bordir Di bordir. sehingga kelihatan mewahnya lah. Mm-mm. Nah, itu jadi Mm. saya kira ini baru saya di sesirangan saja. Mm-mm, Sehingga UMKM. sesirangan Tanah sekarang memang sudah luar biasa. Dulu ya yang namanya sesirangan Ibu Jamila ya. Ya. Apa tuh Yang Ibu Jamila? Ibu Baru tahu. Jamila namanya sesirangan dia Vanessa. Wah. Ya, Vanessa. Itu dulu 1 bulan cari uang 10 juta, 7 juta aja susah. Mm-mm. Begitu kita main kebijakan itu, maka beliau 1 tahun dapat rumah 1. Itu beliau sendiri yang Dapat cerita. rumah Wah, satu. dapat rumah Iya, satu. bisa bangun rumah 1 bulan 300 juta ya. Coba. Berarti bisa dibayangkan omsetnya Bisa berapa dibayangin itu? Omsetnya berapa? Saya 1 tahun sama dengan kebijakan Bapak. 1 tahun udah bisa bikin rumah 1 kata beliau. Itu setiap beliau cerita begitu. Ya. Jadi memang ada harus kebijakan kita. Keberpihakan kita terhadap UKM kita itu. Ya. Itu apalagi sekarang oleh Bapak Presiden kan tekankan. Mari kita gunakan produk Dalam negeri, betul. Nah, ini. Memajukan lokal. Memajukan lokal. Nah, oleh karena itu perintah ini selama ini orang kan pemahamannya ketika produk dalam negeri, oh ya pokoknya kita belanjanya harus yang produksi dalam negeri, kan begitu. Ya. Bagi saya tidak begitu, tidak cukup dengan begitu. Tetapi harus yang pertama dari sisi produksinya dulu. Produksinya dulu. Supply-nya dulu kan. Itu lokal juga. Sebar. Kalau kita ini konsisten, pemerintah daerah memang mau menerjemahkan perintah Bapak Presiden untuk kita mau mandiri sebagai kata Bung Karno berdikari, Berdikari. menggunakan produk dalam negeri. Mulai yang membuatnya, produsennya kan harus Dalam negeri. Dalam negeri. Dari mentahnya itu dalam negeri. Lah iya, kita kan dari sisi supply-nya saya bilang kan, saya darat, sesirangan. Saya wajibkan semua pegawai saya tidak boleh pakai baju yang di luar produksi UKM tanah laut. Kalau Anda tidak pakai produksi tanah laut, sama saja Anda tidak menghargai orang tanah laut. Iya. Sama aja kalian tidak bangga Dengan sebagai produk orang lokal tanah juga ya, laut, Pak gitu ya. ya. Iya, Betul. kita harus bangga itu dulu karena itulah yang akan membangun kemandirian. Sekarang kalau mau kita cek sekarang dari seluruh barang yang diperlukan pemerintah daerah, berapa yang disediakan oleh pengusaha tanah laut, harus begitu. Iya kan? Itu kalau mau lihat komitmen kepala daerah untuk menggunakan produk dalam negeri, berapa banyak yang disediakan oleh oleh UKM, IKM, pengusaha kita sendiri. Kan harus begitu. Iya benar. Iya toh? Itu baru kita yang namanya kita betul-betul mau menggunakan produk dalam negeri. Berapa banyak dia? Berapa tenaga teknis ya yang dimiliki? Berapa banyak bahan baku yang dipakai dari produk lokal kita? Berapa persen? Ya. Sambil ya ambil contoh sesirangan itu kan sekitar 45%. Karena kainnya kita masih impor. Iya, Iya kan? Oke. Mungkin sebagian pewarnanya juga masih
Masih impor, luar, tapi ya. bahan-bahan yang lainnya itu kan masih produk dalam negeri. Tapi dari sisi penyediaannya, produksinya kan udah lokal. Iya, benar. Betul. Tenaga-tenaga teknik juga lokal, ya kan. Bahan-bahan bakunya banyak juga. Saya kira dari supply harus seperti itu. Berapa banyak sumber daya kita yang kita berdayakan di dalam memproduksi ini. Jangan sampai nanti katanya dalam negeri, tapi tenaga ahlinya dari luar negeri semua. Ya kan? Betul. Iya kan? Benar. Nah, evaluasinya nanti begitu loh. Iya, yang sampai nanti yang tenaga teknisnya, oh ini jalan, oh tenaga ahlinya, Tenaga luar asing ya, semua. ya, malah bangga dengan itu ya Pak ya Jangan bangga- orang-orang. Jangan bangga begini. Iya, harusnya Iya. dengan tenaga lokal sendiri Ini kita kan dengan tenaga lokal bangga. sendiri. Kenapa? Dia Kalaupun juga kita bisa. membayar sejumlah uang, uangnya itu ada di sini, nggak kelari kemana-mana. Itu karena apa? Yang namanya uang itu kan setiap bulan pasti mengalir masuk ke setiap daerah, ya kan? Pasti akan selalu mengalir masuk ke setiap daerah. Sebagai kepala daerah, kita protektif, kita kandang, jangan sampai keluar. Iya, betul. Keluar, ya. Betul, Ya, betul, kan? betul. Iya, jangan keluar. Karena dia masuk, katakanlah tahun ini, bulan ini masuk 100 miliar. Oke, ada yang keluar 20 miliar. Berarti beredar di masyarakat 75. Bulan depan begitu, akan masuk 100 lagi. Yang keluar 25. Aset yang dimiliki masyarakat sekarang berapa? 150. Bulan berikutnya juga begitu, 225. Berarti rakyat kita pasti akan semakin kaya. Betul. Ya kan? Memperkaya rakyat seperti Betul. itu. Kesejahteraan itu kan harus seperti itu. Ini yang kebijakan itu harus kita lakukan, bagaimana memproteksi ini. Makanya tenaga ahlinya jangan dari luar, bahan bakunya yang luar, supply. Kemudian dari marketnya, pasarnya. Pasarnya harus dikendalikan dong, supaya pasar ini dikenal oleh banyak orang. Iya. Betul. Ya kan? Supaya dikenal oleh banyak orang, sehingga orang belanja di sini. Ini masyarakat kita itu menjadi produknya lebih dikenal. Betul. Market itu kan buaya belanja, tapi juga promosi saya katakan tadi. Betul. Ya toh? Iya, benar. Nah, kita promosikan punya kita. Sehingga nanti barang kita itu bisa saja dibeli oleh orang lain. Tapi pasar ini kan pasar lokal. Saya berpihak terhadap pasar dari terus kita lihat yang nongkrong di pasar ini pedagang mana saja. Ya kan? Kalau nanti ini pasar lokal tapi yang nongkrong ternyata dari 1.000 itu 700 adalah orang Jakarta, itu namanya tidak. Apalagi yang nongkrong ini Malaysia, Hongkong, Orang asing. dalam negeri Betul, dari betul. sisi market, Betul, gitu. betul. Seberapa banyak bagi kabupaten itu pedagang-pedagang yang nongkrong di situ, yang ada di etalase itu barunya namanya kita bangun. Kalau yang secara penggunaan kan kita sudah sangat jelas. Kalau buku. Tapi saya kira ini kebijakan ini harus menjadi bahan pemikiran para kepala-kepala daerah. Betul sekali. Untuk apa? Untuk memajukan daerah masing-masing. Karena apa? Setiap daerah kan punya uang. Iya. Iya kan? Mau bikin kesejahteraan rakyat, uang kita jangan sampai kita belanjakan keluar. Ini jangan banyak-banyak dipakai perjalanan dinas, dipakai Jakarta. Iya. Keluar gitu. Iya. Ini kan banyak dipakai belanja. Ujung mana? Mari kita pakai belanja. Rakyat kita. Saya kira ini yang namanya kita membangun daerah harus seperti ini. Betul. Uangnya Bangun itu daerah, menghidupkan. bangun warganya Untuk juga. menghidupkan ekonomi. Betul. Iya. Makanya saya katakan tadi kemarin ketika COVID harga Melambung tinggi. ya. Tapi daya beli rakyat harus tetap bisa kita jaga kan. Makanya kemudian saya guyur dengan berbagai macam program BLT, baik BLT daerah maupun BLT pusat. Semua saya ambil. Untuk apa? Mempertahankan daya beli. Contohnya berapa? Contohnya ini wadah satu piring. Katakanlah ini harganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katakanlah ini harga 50.000 kemarin ketika belum COVID. Tapi karena COVID harga naik. Ini bisa jadi harganya menjadi 75.000. Ya. Ya kan? Persoalannya rakyat kita ini sanggup apa enggak? Iya. Beli itu ya. Ya. Rakyat kita itu punya uang berapa? Kalau dia cuma punya uang 50.000, berarti dia tidak akan mendapatkan
Wadah sebanyak 7 Tujuh. seperti Betul. ini. Artinya apa? Daya beli turun. Nah oleh karena itu, supaya walaupun ini 75.000, tetapi rakyat saya Masih bisa tetap membeli, bisa apa ya? membeli 7 wadah ini, maka kemudian kita guyurlah dengan BLT itu, karena itu akan beredar fresh money di lapangan, sehingga rakyat itu dia tetap walaupun harga 75 ada tambahan dari BLT, maka dia akan tetap bisa membeli 7 wadah. Tetap Tetap rasa ringan. tetap bahwa dia tidak Tidak terpengaruh, merasa tidak berat. terdampak. Kebutuhan tetap bisa dicukupi. Betul. Seperti itu. Ini kan memang harus kita perhitungkan sebagai seorang kepala daerah. Banyak orang mengatakan, oh ini banyak salah sasaran. Ya wajar lah. Bagaimana kita mengelola 31.000 bantuan 2KM itu semua bisa tepat 100%. Tidak mudah kita Betul. mengelola 15.000, 30.000 orang, itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Tetapi kalaupun ada yang salah, saya sudah cek semua data, tidak lebih dari 5%. Artinya apa? Secara ilmiah kalau di bawah 5% itu masih ditolerir. Iya. Kalau Iya. nulis skripsi tesis di bawah 5%, Masih ada. 5% masih Masih, ada. Masih lulus. Masih lulus. Betul. Itu dari penerima pertama. Nah, Berarti itu kan masih tepat sasarannya, Pak ya? Gini, oke, anggaplah tidak tepat. Tetapi di dalam putaran kedua, saya katakan pasti tepat. Putaran kedua gimana? Misalnya saya yang dapat, dapatnya yang BLT dari BLT dana desa misalnya 900.000 selama 3 bulan. Uang 900.000 saya yakini tidak akan dibawa ke Banjarmasin untuk belanja di Banjarmasin. oh ya. Karena 900.000 aja. Nah ya, nggak bakalan dibawa ke sana. Apalagi yang cuma 3 bulan 300.000, nggak bakalan deh. Iya. Betul Iya ya. kan? Nah, Iya. Dia pasti akan dia belanjakan di desanya itu sendiri. Ketika dia belanjakan, penerima kedua siapa? Pasti ya yang jualan beras, petani yang punya beras, petani yang punya sayur, ya, yang punya buah-buahan, telur. Nah, Balik lagi ke nanti, pasarnya itu. Nanti ada beli es, beli pentol, di situ-situ juga. Iya, betul. Iya kan? Saya bilang paling banter dia tukar tambah HP. Helena masih orang pelihari saya bilang. Iya kan? Masih uangnya masih tetap dipelihari. Nah, itu paling banter, ya kan? Tapi saya yakin, makanya ketika kita ke waktu itu melakukan pameran selama 1 minggu, ya habis kita guyur waktu itu sekitar 50 miliar. Sehingga ketika dipamer transaksi belanja itu sampai 8,3 miliar. Saya bilang ini pasti duit BLT yang dibelanjakan dengan pedagang-pedagang yang ada di pameran. Tapi ya nggak apa-apa. Itu untuk memutar roda Betul. Ekonomi di situ. Iya, saya bilang begitu. Itu untuk mempertahankan daya beli, sehingga kalaupun naik jadi 75, rakyat kita masih sanggup beli. benar. Karena Betul. ada fresh money yang beredar dalam jumlah besar. Gitu. Dan itu nggak ada juga yang non terima lalu masukkan rekening ditabung, enggak, dibelanjakan juga. Sudah pakai karena Beli Betul. ikan, beli Iya. untuk kebutuhan harian saja juga. Betul. Nanti untuk sanggup anak ya belanja tengah tukang pentol, tukang Di situ juga. Di situ juga. Pagi-pagi kita ke warung beli nasi kuning, ke situ juga. Nah, itu. Nanti warungnya beli berasnya ke petani, ke masyarakat juga. Beli sayurnya, beli ikannya juga ke masyarakat juga, sehingga peredaran uang ini akan tetap ada di situ. Itu sehingga, dan itu dari data statistik saya ketika mengevaluasi, saya melihat dari angka Gini rasio aja. Gini rasio itu kan angka kesenjangan antara si kaya dan Si si miskin. miskin, kan begitu. Di tahun-tahun itu Gini rasio sudah 0,23, makin rapat jarak antara si kaya dan si miskin. Kemudian ada sedikit renggang. Saya tanya kepala Plastati Bu Sukma, berarti kesenjangan kaya miskin meningkat ya? Bukan Pak,
bukan itu masalahnya. Terus kenapa di musim Covid ini ternyata yang berpenghasilan rendah daya belinya tetap ya tadi harga 75, tapi dia tetap bisa Beli. yang harga 75 walaupun sebelumnya 50. Tetapi bagi yang punya uang karena mungkin takut mati sehingga belanjaannya itu diperbanyak. Kemudian beli masker, beli sanitizer, beli jamu-jamu. Betul. Sering karena ini yang membuat kemudian seolah-olah terjadi kesenjangan. Ya. Kalau secara aset tidak ada kesenjangan. Nah, artinya apa? Saya bilang berarti kebijakan saya untuk mengendalikan ekonomi daerah sudah benar dong. Gitu. Saya mendatangkan BLT udah benar gitu loh, secara ilmiah begitu. Dan ini kan satu data konkret dan itu yang mensurvei BPS, bukan saya, dan saya tidak pesan siapapun, saya hanya membaca. Saya ini kan selalu kalau masalah data selalu user karena saya dulu pernah bekerja di bidang data, sehingga ketika ada satu data itu saya agak sensitif gitu untuk bisa membaca apa yang terjadi di balik angka-angka itu. Yang saya tanyakan contohnya kayak miskinnya nih kesenjangan dong? Tidak Pak, bukan. Ini karena yang berpenghasilan rendah belanjanya tetap, yang berpenghasilan tinggi belanjanya tambah. Nah, musim Covid ya, mungkin sering periksa ke dokter, hand sanitizernya bertumpuk-tumpuk, kan? Maskernya banyak, jamu-jamuan macam-macam dia beli. Yang berpenghasilan rendah santai aja, udah santai. Yang penting bisa makan udah Yang penting makan cukup, betul. Kebutuhan fisiknya tercukupi. Betul. Kan, kira-kira begitu. Itu yang terjadi di. Lalu sekarang kita bahas ke depan. Ada momen ini saat ini sebentar lagi mungkin pemerintah pusat presiden akan mengumumkan endemi. Kita memang tinggal menunggu. Karena di rapat-rapat itu sepertinya sudah seperti itu. Dan walaupun belum diumumkan, ada yang maju lagi di Kabupaten Tanah Laut, ada di sektor pariwisata. Betul. Nah, ini sepertinya masih ada, atau bagaimana sebenarnya potensi pariwisatanya itu? Ada banyak pantai, ada banyak gunung, jadi ini di darat dan di laut sudah ada. Bagaimana untuk membuat ini benar-benar menjadi primadona di Kalimantan Selatan? Betul. Tadi pangan ya. Yang kedua adalah Pariwisata. Itu adalah kekuatan ekonomi yang nanti akan menjadi lokomotif untuk menggerakkan sektor UKM, IKM, dan sektor produksi. Jadi memang wisata ke depan tanah laut, saya bilang mulai sekarang kita harus sudah mempersiapkan untuk pariwisata. Kan ini kekuatan ekonomi besar. Benar. Kita sudah melihat setiap Jumat, Sabtu, Ahad itu kalau pagi Ramai, arah pelihari berbondong-bondong itu. Untuk menyalip aja sudah susah. Karena begitu banyak Itu banyak. wisatawan Sering ke macet sana. bahkan. Sampai macet dan Betul. macam itu bahkan hari-hari biasa itu juga masih tetap ada. Ini hari-hari libur sekolah juga banyak masih ke sana. Artinya Pak, ini potensi masa depan. Dan yang namanya pariwisata insya Allah itu tidak akan ada matinya ketika manusia ini belum mati semua. Iya, Iya, benar. betul. Pasti ada yang mau berwisata. Kalau manusia ini udah mati semua, Iya. tidak akan ada matinya. Dan itu akan menggerakkan sektor-sektor kreatif lainnya. Dari 17 sektor ekonomi kreatif ya. Itu saya bilang kita harus persiapan. Kenapa? Yang pertama, alasannya kenapa? Yang pertama, kita paling dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, paling dekat dengan pusat-pusat penduduk ya. Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut itu kan sudah menjadi penduduk terbesar Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar yang masih kan. Banjar, iya kan terbanyak satu kan Banjarmasin, terbanyak kedua Banjar, ketiga kan Tanah Laut. Iya, artinya ini pasti lebih banyak. Belum lagi infrastruktur jalan yang makin bagus yang kita bangun, itu akan orang merasa nyaman untuk datang ke wisata. Potensi kita punya pantai, kita punya gunung, kita punya alam, kita punya buatan, kita punya agro, nah, kita punya wisata religi. Apa yang kurang? Ada semua di Tanah Laut, sehingga banyak pilihan. Saya bilang, artinya apa? Ini potensi ekonomi besar.
ke depan ini harus didesain sedemikian, makanya kemudian saya minta agar ada hotel bintang. Kalau ada hotel bintang kita bisa membangun event-event nasional internasional Betul. ya, sehingga ini yang akan terus menarik daya tarik Pak. membuat Daya tarik. daya tarik tersendiri nanti bagi tanah laut. Tanah laut ini dari nama sebenarnya memang sudah kaya dia. Iya. Dia punya tanah. Tanah Dan Dia juga punya laut. laut. Dan kemudian saya membrandingnya. Kita kalau mau promosi jangan tanggung-tanggung. Kita harus zamannya lokal. Atau Harapannya sampai ke kita mancanegara harus Pak ya. nasional, harus sampai ke mancanegara. Betul. Maka saya branding tanah laut itu adalah sebagai the bottom of Borneo. Iya. Iya, karena kita kan kabupaten paling selatan dari Pulau Kalimantan. Ya. Makanya saya membranding untuk membalans, karena di Sabah itu ada yang namanya the top of Borneo sebagai salah satu tujuan wisata. Makanya saya harus membalans sana supaya orang kemudian nanti jadi penasaran kalau orang Di atasnya, di bawahnya di mana kira-kira? Borneo, dia juga, saya juga pengen lihat dong Ya. seperti apa the bottom of Borneo-nya. Dan itu saya branding tanah laut gitu. Mm-mm. Walaupun sesungguhnya itu adalah sebuah casing saja. Nanti bisa saja dong, nanti isi dalamnya orang memang ke tanah laut dulu, tapi bisa saja nanti kemudian pengen ke Martapura, pengen ke Pasar Terapung, pengen ke Mandi Angin, pengen ke Loksado. Sungai Tapi ada. kita harus ada branding dulu kan. Nah itu namanya yang saya branding dalam the bottom of Borneo. Nah sekarang kalau mau promosi internasional, kira-kira yang paling mudah apa? Ya kan? Karena kos promosi itu mahal. Betul. Iya, tidak ada kos promosi yang murah. Perusahaan besar itu biaya promosinya juga besar. Iya, besar sekali. Iya kan? Besar sekali. Jadi, nah ini pariwisata. Pariwisata. Ini juga harus dikenal. Makanya untuk mempromosikan sampai ke internasional, kemarin saya membuat salah satu media yang saya hitung itu paling murah dah. Ya, paling murah. Karena kalaupun kita pasang misalnya Videotron di Bandara Soekarno-Hatta, pertanyaannya berapa lama sih kita ngeliatin Videotron? Adalah yang lewat Sekilas. nonton dulu. Enggak. Iya. Nah, apalagi bandara. Oke, keluar ada wah non-box besar Nah, di situ perwasiata. Berapa lama orang ngeliatin anak? Nggak lama juga. Itu kosnya juga mahal. Videotron di bandara juga Betul. mahal. Ya kan? Kita sering naik pesawat. Itu di pesawat itu ada majalah. Itu kan majalah promosi semua. Iya, promosi wisata Itu biasanya. juga tidak murah loh. Betul. Itu mahal. Pertanyaan saya, berapa lama kita membaca itu? Ya paling juga itu tergantung kalau berapa ya. perjalanan. Iya. Kadang kita bosan juga Sepanjang ngantuk. perjalanan apa dibaca? Enggak juga. Dari 200 sekian penumpang, berapa yang buka-buka itu? Iya betul. Dapat kosnya juga mahal. Ya. Sehingga saya punya cara, satu-satunya jalan promosi Gimana tuh Pak? yang nanti orang akan memperhatikan minimal 1,5 jam. Makanya saya bikin dalam sebuah bentuk film. Oke. Nah, kalau dalam Film. bentuk film, Mm-mm. orang itu pasti akan nonton Dari awal. sepanjang cerita. Betul. Filmnya pun saya desain dalam film cerita, Bu- tidak dalam film dokumenter. Kalau dokumenter orang juga tidak terlalu Iya, menarik. bosan biasanya Bosan, kalau kan? dokumenter. Tapi di dalam sebuah cerita yang dramatik sehingga orang akan memperhatikan cerita itu, tapi kita shootnya di tempat-tempat yang Iya. memang itu wisata, tempat-tempat Betul. yang menarik untuk Orang orang, akan bertanya. datang. Di Ya. mana itu? Dia orang Iya, itu di mana? sebenarnya di mana ya? Betul. Oh itu di Bajuin. Bajuin itu mana? Tanah laut. Heeh. Kan? Tanah laut mana? Kalimantan Selatan. Nah, gitu. Tertarik orang searching jadinya. Oh, Iya, itu di mana? Di mana? itu, Oh, pasti. itu kan- Repost ya, terkenal repost Pak ya. terkenal kan. Jadi akan nanti Betul. dan itu makanya saya ngambilnya kan judul filmnya Tala. Ya Tala. Cuma ada subtitlenya.
When Love Call from the Bottom of Borneo. Oh. Karena apa? Mau tetap promosiin ke tingkat Betul. dunia. Oh, iya. Betul. Caranya apa? Karena film kan banyak festival-festival. Iya, Betul, benar. festival Ya, film. ada festival Asia, Mm-mm. festival Eropa. Nanti di Asia aja ada beberapa tempat kan. Mm-mm. Ini saya kerjasama dengan KFT ya, dengan yayasan KFT ya, karyawan film dan televisi. Itu saya kerjasama dengan sana membuat itu dan sekaligus nanti untuk mengikut sertakan di dalam festival-festival film Asia ataupun Eropa bahkan kemungkinan Amerika. Mm-mm. Kita nggak usah mikir soal juaranya, Betul. tapi soal bahwa itu dilihat orang. Betul. Ditonton Betul. orang. Mata dunia lagi gitu. Mata Iya, dunia. betul. Dan itu kan murah. Ya, ya. Betul. Iya. Ya kan? Bagian dari strategi bukan- promosi, Pak ya. Bukan cuma murah, maksudnya itu lebih tepat sasaran. Lebih Iya, tepat tepat sasaran, sasaran. Dan kan? lebih efektif. Dan Daripada lebih tadi ya efektif. Biotron yang Daripada cuma lewat. Iya. lewat. Kalau- Kalau neon box juga Betul. orang lewat gitu aja. Heeh. Yang Kalau- dipasang di langit-langit Heeh. pesawat aja juga orang melirik. Pasti gitu lihat ya. Baru tidur lagi. Iya. Kan, itu sama. Betul. Saya kira itu kita seperti itu. Salah satu bentuk strategi, Pak ya. Betul lagi. Makanya juga kita beri subtitle. Mm-mm. Karena kita ingin internasional kan. Mm-mm. When love call from the bottom of ketika cinta memanggil dari tanah laut. Allah. Iya, When love- Allah. When love calls from the bottom of Borneo. Nah, Kapan namanya Pak? Insya Allah nanti sekarang dalam proses grading, Mm-mm. kemudian color, Mm-mm. coloring, kemudian sound effect, Mm-mm. sound musik, Mm-mm. dan segala. Mudah-mudahan di Agustus sudah. udah mulai syuting? Sudah selesai. Oh, Itu sudah sudah selesai. pasca Oke, produksi. oke, pasca sudah produksi. Oh Sekarang iya. tinggal pasca produksi, Mm-mm. proses editingnya sudah selesai. Mm-mm. Cuma coloringnya, gradingnya, kemudian sound effect, sound musiknya, animasi, Mm-mm. dan lainnya untuk mempercantik Mm-mm. filmnya sekarang sedang proses ya. Kita insya Allah nanti di Juli udah selesai sehingga kita sekarang makan premier kemudian nanti kita akan promosikan lewat bioskop dulu. Mm-mm. Lewat bioskop dulu. Luar biasa sekali ya pemikiran Ya, Pak betul, Sukamta. iya, betul, betul. Itu dan orang mengatakan katakan itu mubazir. Uang belum dipromosikan sudah bilang mubazir. Mubazirnya di mana? Betul, betul, Iya. betul. Uang belum kita lah pakai untuk promosi kok sudah mengatakan mubazir. Lihat Ya kan? hasil Itu dulu, kan Pak karena ya. nggak senang. Betul, Iya, betul. beda. Iya, itu kan karena nggak Betul. senang sama saya mungkin kan gitu. Wong kita belum kok sudah dikatakan mubazir. Kecuali sudah kita lakukan ternyata tidak ada respon, itu bolehlah dikatakan seperti itu. Ya. Tapi ini wong belum. Belum. Bahkan saya coba kemarin saya upload di FB saya. Hmm. Itu trailernya aja dan itu masih trailer mentah. Mm-mm. Yang nonton, yang menayangkan itu saya buka kemarin itu sudah 10.815 yang nonton trailer itu. Dan rata-rata mereka pengen nonton kapan Pak diputernya. Ya. Mm-mm. Nah, artinya kan ada sesuatu yang membuka daya tarik. Betul. Iya, gitu. Kemudian ketika proses produksi film itu wah itu kemahalan katanya. Saya bilang kemahalannya di mana? Kenapa? Yang dari Jakarta artisnya kan cuma 7. Ya, cuma Marcel Chandrawinata, Mm-mm. Bella Devita, Amara Angelika, Jamal Mirdad, Pak Abun, sama Angel. Hanya ini. Ya, Pak Eksis. Ya, hanya 7. Mm-mm. Selebihnya adalah pemain-pemain Lokal, Pak ya. semua. Mm-mm. Nah, artinya apa? Artinya yang dibawa ke Jakarta itu maksimal dari anggaran sekitar 5 miliar karena 5,5 itu plus pajak. Ya, pajak. Ternyata pajaknya sekitar 550 jadi sekitar 5 miliar saja. Mm-mm. Itu saya yakini yang dibawa ke Jakarta mungkin separuhnya saja. Ya. Paling banyak separuhnya aja itu. Karena apa? Cateringnya juga tanah laut. Iya. Nginepnya di tanah laut. Semua tanah. Nah, kemudian aksesori dan segala belinya juga di tanah laut. Kemudian kru-kru pendukungnya tanah laut. Artisnya, talent-talentnya tanah laut. Ya kan? Hotelnya di tanah laut. Sewa mobil, rental mobilnya tanah laut. Artinya
uang itu tidak dipakai Iya. jalan tapi Balik lagi, balik lagi ke tanah laut. terjadi sebab belum lagi euforia ya ketika mereka para kru ini dia ketika di syuting dia juga belanja. Ya. Saya di Bati-Bati jam 7:30 malam mau cari nasi kuning aja yang biasanya itu jam 9:30 malam masih ada, saat itu udah nggak ada, Habis ya. habis sudah. Siapa yang makan nih? Pertama yang nonton Iya. syuting, yang Betul. kedua kru. Betul. Iya. Sampai anak buah saya beli rokok aja nggak ada lagi. Habis. Artinya apa? Terjadi proses transaksi. Betul, yang perekonomian luar biasa. Jadi penasaran saya dengan Pak Sukamta. Saya dulu waktu muda itu seperti apa sih? Waktu Ada kecil? punya mimpi nggak Pak dulu itu bisa jadi apa? Sampai jadi bupati dan duduk sekarang Apa duduk di yang sini tuh seperti mengolah apa? seorang Sukamta sehingga mempunyai bahkan di tadi 20 tahun pertahankan semua itu gitu. Betul. Apa yang mengolahnya itu? Iya. Mungkin karena saya agak nakal lagi anak-anak. Oh. Iya. Dulu saya ingat saya dulu ketika masih SD dan SMP itu kan di kampung saya. Saya sudah bergabung dengan yang namanya Karang Taruna. Hmm. Iya. Di sana saya bergabung walaupun saya masih dan anak-anak lah waktu itu kan. Gabung dengan Karang Taruna yang diisi kegiatan-kegiatan kepemudaan, ada olahraga kan, kemudian ada latihan-latihan keterampilan dulu di kampung tuh ada mengukir dan segala macam tuh kan. Saat itu di desa itu kalau sekarang kan namanya kepala dusun Pak Duku itu sering ngambil kebijakan yang saya itu sebagai anak-anak itu berontak kan. Oh gitu. Berarti Iya. sejak kecil. Yang saya anggap ini pemimpin pemerintah kok kayak gini sih. Ini kan nggak cocok gitu. Saya ambil contoh yang nggak cocok gimana? Kita memang waktu itu ada sepak bola sampai final di dekat lapangan. Kebetulan waktu itu dekat lapangan itu ada orang meninggal. Ya kita pikir kita tunda dulu lah. Nanti kita 2-3 hari. Nanti baru kita laksanakan partai final. Jangan lagi orang susah kok kita main. Tapi kata Pak Duko harus dilaksanakan hari ini. Lah saya sebagai anak kecil saya akan protes. Iya, seperti itulah. Kemudian ada kebijakan pemerintahan yang saya anggap nggak cocok, tidak melayani. Kan? Itu udah langsung memikir bahwa jadi bupati gitu Pak. Enggak. Saya kalau dulu saya Pengennya kan- jadi apa itu ya, Pak? dulu bapak saya kan petani kecil. Ah. Ya. Yang mengelola lahan itu ya kalau mau hitung-hitung itu sekitar 500 meter persegi saja untuk tanam padi ya, dan itulah yang dipakai untuk menghidupi saya dan adik-adik saya. Dan itu dulu belum ada padi unggul, maksudnya 1 tahun 1 kali panen aja. Sekarang dengan lahan luas 500 meter persegi, kata orang itu 2 borong kalau di kita Banjar untuk menghidupi saya, bapak, ibu, saya masih punya adik 2 waktu itu. Jadi kami berlima dengan nenek saya berenam, dengan hanya lahan seluas 2 borong, panen sekali. Tentu kita ini dalam kondisi yang serba kekurangan Betul. lah tahun-tahun itu, karena produktivitas juga belum sebanyak sekarang. Iya. Kadang-kadang kalau ikatan segini 500 ya 2 borong itu kita dalam 1 tahun cuma dapat 15. Belum ada sosialita 20. tadi. Belum. Sosialita. Zaman Tapi itu sehingga ketika waktu itu ya saya cuma cita-cita sederhana supaya saya bisa membantu bapak saya. Saya kalau bertani ya lahannya juga tidak ada juga, ya kan. Sehingga saya pengen jadi guru aja waktu itu. Iya, saya mau sekolah ke SPG supaya lulus, diterima jadi guru, saya punya penghasilan, saya bisa bantu-bantu orang tua. Itu aja. Saya tidak pernah punya cita-cita Yang muluk-muluk ya Pak ya. Iya. Apalagi ketika saya tugas di tanah laut, saya sadar saya tidak punya kenalan pejabat, saya pendatang, saya tidak punya keluarga, sehingga saya juga tidak pernah punya cita-cita yang bulu-bulu, kan? Apalagi paling banter, saya paling jadi kepala dinas lah. Pikiran saya kan, karena saya di tanah laut tidak punya siapa-siapa, gitu loh.
berjuang sendirian, tidak ada keluarga, paling hebat saya jadi kepala dinas. Pikiran saya juga begitu. Cuma untuk jadi kepala dinas saya tidak punya siapa-siapa. Makanya satu-satu jalan saya supaya dapat perhatian, saya harus bekerja melebihi dari rekan-rekan secepat saya. Supaya saya dilihat gitu loh. Kalau saya kerja hanya sama seperti rekan-rekan sejawat, saya yakin saya tidak akan pernah dilihat oleh siapa. Betul. Harus outstanding. Iya, harus seperti itu. Saya harus berbuat sesuatu yang kemarin belum dilakukan oleh Yang lain. Saya harus menciptakan sesuatu hal yang selalu baru di dalam setiap amanah yang diberikan oleh pimpinan. Itu saja. Nah, dan saya tidak pernah menolak perintah pimpinan untuk mengerjakan sesuatu. Apakah itu pekerjaan saya atau bukan pekerjaan saya? Dan saya berusaha menyelesaikan semua itu dengan sebaik-baiknya sehingga ada kepuasan bagi pimpinan dan atasan-atasan. Saya bekerja gitu. Dan saya tidak pernah kemudian minta yang namanya reward, balasan, apalagi persoalan uang. Bagi saya sangat tabu kita bekerja kemudian bicara soal uang. Ya, bagi saya sejak dulu itu persoalan uang adalah hal bagian saya sangat tabu loh. Bahkan yang hak saya pun ketika itu tidak diberikan, saya tidak pernah. Tidak pernah merasa kecewa Pak ya? Tidak. Ya, kalau diambil atasan mungkin biasa. Tapi ini yang ambil bawahan. Tapi saya tidak pernah nanyakan. Saya tidak pernah bertanya. Ya sudah. Karena bagi saya itu sesuatu hal yang tabu. Karena saya sederhana. Kalau itu uang sampai ke saya itu rezeki saya. Kalau tidak memang itu bukan rezeki saya. Mungkin Allah memberikan hal yang lain dalam bentuk lain untuk saya. Saya begitu. Saya sebagai pimpinan pernah yang hak saya itu yang ambil anak buah. Kalau bawahan diambil atasan itu biasa. Ini bawahan yang ambil punya atasan. Tapi saya tidak pernah tanya, saya tidak pernah menegur, saya tidak pernah marah-marah. Biasa-biasa saja. Nah, itulah. Jadi sehingga saya kemudian selama mengabdi di Tanah Laut selalu dinilai baik oleh pimpinan. Ya, selalu diperlukan oleh pimpinan. Ya, selalu diajak diskusi oleh pimpinan. Itu mungkin yang kemudian saya bisa dekat dengan hampir seluruh kepala daerah, mulai Pak Kamarudin Dimeng karena saya sebagai ajudan beliau. Kemudian ketika Pak Permat, ya, saya dijadikan humas beliau sehingga setiap hari saya diajak berdiskusi dengan beliau dan saya belajar banyak dengan beliau. Kemudian Pak Mira meninggal, ada pejabat sementara waktu itu Pak Fadullah Taib yang dulu adalah bekas direktur saya waktu saya kuliah di APDN. Kemudian diganti Pak Toto Soeharto. Saya juga dipasang sebagai humasnya beliau sampai ke periode Pak Danca. Saya rasa saya jadi humas beliau. Kemudian ganti Pak Aat, saya masih dijadikan humas beliau juga walaupun pindah-pindah jabatan juga. Tapi tetap humas sampai kemudian saya diminta Pak Haji Antiransa waktu itu untuk mendampingi Pak Bambang sebagai wakil bupati di 2013. Iya, seperti itu. Dan saya tidak pernah menyodor-nyodorkan diri. Saya dipanggil oleh Pak Aat untuk bisa mendampingi beliau waktu itu. Bukan saya yang nawar-nawari. Iya. Terakhir Pak, ini sayang sekali waktu kita harus Terbatas. ini ya. Nanti bisa di lain lagi di set yang lain. Keren lah. Bocoran langsung. Bagus. Satu pertanyaan terakhir. Ya. Ini artinya sebuah karya seni lah. Anggaplah saat ini Tanah Laut sudah dipoles tadi, dipercantik dan di lain-lain. Tapi bagaimanapun sebuah jabatan, sebuah posisi ini Akan harus berakhir. ditinggalkan dan harus Betul. berganti. Iya. Harapannya seperti apa? Agar setidaknya polesan itu tidak berluntur, tidak juga berubah menjadi tidak lebih indah dari sekarang. Ya, saya sudah membangun sebuah sistem. Jadi yang saya bangun duluan agar ini tidak luntur, Ya. agar ini tidak berubah, ya, tetap ini menjadi wajah cantiknya Tanah Laut. Saya bangun sistem. Dan ini kalau memang nanti pemimpin berikutnya merubah,
itu pasti akan memunculkan kegaduhan yang luar biasa. Oh, iya. Dan itu tidak baik Betul. bagi berikutnya. Karena saya orang pemerintahan, saya nilai pemerintah, darah saya adalah mengalir sebagai seorang pamong. Saya kira saya bangun sistemnya. Siap. Untuk investasi saya bilang, saya sudah selesaikan rencana detail tata ruang Kecamatan Tagiso, Bati-Bati, Pelahari, bahkan sekarang sudah masuk di OSS, sudah integrasi dengan OSS. Sehingga setiap investasi yang mau masuk, tinggal lihat aja RDTR. Di mana dia mau investasi, jenis apa investasi, di situ. Dan ini tidak mungkin bupati berikutnya mau merubah-rubah, karena ini udah OSN di pemerintah pusat. Oh. Ketika dia mau Pakem ya? iya, ketika mau merubah itu Susah. akan jadi kegaduhan luar biasa dan Betul. akan jadi perhatian lain. Kenapa? Gitu loh. Oke. Ada apa ini kan? Kemudian sudah tinggal nunggu verifikasi, dan untuk masuk SS itu adalah Kecamatan Jorong dan sekitar kawasan industri Jorong. Itu RDTR. Dan tahun ini nunggu lintas sektor adalah Penyipatan, Batu Ampar, dan insya Allah Bintang. Sehingga sisa Batu Ampar, Bajuin, Puro Bumi Makmur untuk di tahun berikutnya. Tapi itu Puro Bumi Makmur kan sudah RDTR-nya jelas itu untuk lahan pangan berkelanjutan. Jadi itu tidak ada masalah. Tidak akan ada investasi lain yang akan merubah fungsi di sana. Jadi belakangan tidak apa-apa. Nah itu kan. Nah, sehingga ini tidak sistemnya saya bangun. Sistem. Ya, sistem yang Benar-benar dibangun. siklus ini ya. Iya, nggak bisa sistem dirubah. yang sulit bisa dirubah, tapi perlu waktu yang lama. Oh, iya. Dan itu akan berisiko besar. Kemudian kayak kawasan industri sudah kita siapkan. Sekarang saya minta nanti perizinan itu kita selesaikan di Play Store aja deh. Jadi tidak usah datang orang, upload aja dari Ya. rumah, nanti langsung izin-izinnya langsung kirim ke emailnya kembali. Siap. Tidak Betul. perlu ada pertemuan. Betul. Ya, persyaratan bisa langsung diupload dari kantor masing-masing, izin langsung di print tempatnya masing-masing, sehingga investor tidak perlu harus ketemu dengan Baik. siapapun. Baik. Nah, dan Tapi- saya yakin itu sesuatu yang kalau dirubah akan menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan Oke. seperti apa Ya, itu jadi nanti. saya berani menggaransi insya Allah tanah laut ini akan tetap cantik, ibarat mobil tetap akan bisa berlari kencang, tergantung sopirnya mau kencang atau lambat. Iya. Itu aja persoalannya. Betul, betul. Tapi tadi walaupun ya ada- mudah-mudahan lahir Hah? pemimpin yang lebih cepat dari saya lah, saya berharap begitu. Baik. Betul. Tapi walaupun tadi dibatasi ada pertemuan, semoga kita bertemu lagi, Pak. Ya, Iya, betul. Iya. Baik, terima kasih Pak Sukamta, dan juga begitulah perbincangan kita di Come Inside. Inspirasinya banyak, tinggal kita bagaimana memetik inspirasi tersebut untuk Betul menjadi sekali. diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai jumpa di Come Inside selanjutnya.